warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, guru di SMK Citra Utama. Saat ini, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Galuh. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja atau UKIN bersama peserta didik kelas 10 di SMK Citra Utama. Materinya limbah dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem-based learning. Alokasi waktu 60 menit. Berikut video pembelajaran yang telah diringkas menjadi 30-40 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Juli 2021. Kita bertemu lagi nih, Nak. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, Ibu juga berterima kasih nih atas ketepatan waktunya ya. Ada Nurul, ada Giska, Andika. Iya ya, senyum-senyum tandanya iya ya. Oke deh. Ibu lihat tadi emang udah pada hadir, ada yang open kamera semua, tapi ada yang belum nih. Coba Arya Danu open kamera. Arya Danu udah pada pakai baju belum nih rapi? Arya Danu coba dicek. Yang belum ayo coba. Open cam. Bos, pinter, dipertahankan ya. Dan sekalian ngecek nih jaringan device kita aman ya? Ibu kedengeran ya? Kalau senyum-senyum ibu melihat senyum kalian berarti tandanya suara ibu, wajah kita device aman ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Sebelum kita memulai pelajarannya, mari langkah baiknya teman-teman berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Andika ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, device jaringannya lancar. Oke. Kelihatan, Nak? Kalau ada yang nggak kelihatan, kabarin ya, Nak. Hari ini kita mengenai limbah. Nah, coba kalian perhatikan. Ini kita gerakkan ya. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada Ibu tampilkan di sini. Ada gambar 1, ada gambar 2. Kira-kira gambar apakah itu? Siapa yang bisa jawab, yuk? Siapa yang sering lihat gambar 1? Sering lihat ya. Kalau yang gambar 2 gimana tuh? Itu limbah sampah. Gambar 2 itu limbah medis. Gambar 2 kata Angel limbah medis ya. Oke, limbah medis sudah sering terlihat gak sih dari dulu atau sekarang semakin terlihat kah? Sekarang makin banyak dilihat, Bu. Kenapa ya? Kok bisa makin banyak kelihatan ya? Zaman sekarang lagi pandemi, jadinya Ya. dipakai gitu alat-alatnya.
Karena lagi pandemi ya nak ya, bener. Jadi banyak limbah medis seperti kata Angel. Gambar 1 tadi kata Giska adalah sering dilihat juga, yaitu gambar limbah apa? Limbah jenis sampah ya nggak? Setuju nggak? Iya, setuju Bu. Dampaknya apa sih kalau kalian udah bisa nih menelaah, mengidentifikasi limbah tersebut? Dampaknya apa ya nak? Bau yang tidak sedap, kata siapa tuh? Nur Inayah ya? Selain itu apa lagi? Tidak enak dilihat mata juga. Gak enak dilihat mata. Ada lagi nggak yang lain? Berbahaya juga, Bu. Iya, berbahaya. Kita kan sebelumnya telah belajar mengenai perubahan lingkungan ya nak, sebelum tentang limbah ini. Ternyata diantaranya terjadi karena perilaku kita, perilaku manusia ya. Pun tentu saja bau yang tidak sedap itu tandanya bahwa memang ada perubahan pada lingkungan kita, ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Perubahan apa tuh terutama? Udara Udara yang cemar. ya, Tercemar, Bu. setiap hari kalian tanpa sadar ternyata menghasilkan limbah. Coba nih kalian tadi pasti mandi dong ya sebelum on kamera, ya enggak? Mandi, Bu. Mandi dong. Ya, ada air bekas mandinya ya? Ada. Terus hubungannya apa dengan air bekas mandi? Dengan pelajaran kita hari ini? Limbah cair berarti kita menghasilkan mulu ya tanpa sadar. Makanya kita harus bisa menangani limbah, saling mengingatkan biar lingkungan tetap terjaga. Masuk limbah cair ya, yang kalian hasil bekas mandi, kita pun harus jaga lingkungan kita, benar. Jadi kita sama-sama nih, ibu juga. Oke lah. Seperti yang kalian lihat di PowerPoint ini ya, nah kita akan mempelajari tentang limbah. Ini adalah peta konsepnya mengenai limbah. Berdasarkan wujudnya, ada padat, cair, gas. Senyawanya juga ada berdasarkan senyawa, ada berdasarkan sumber yang tadi kalian salah satunya bilang medis, berarti kan dari rumah sakit ya, gitu kan, ini peta konsepnya. Ini adalah kompetensi dasarnya, Ibu ingatkan kembali, kompetensi dasarnya adalah menganalisis limbah di lingkungan kalian. Keterampilan kalian pun untuk melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajaran ini penting nih. Jadi kita belajar limbah ini penting untuk lingkungan kita tetap terjaga tadi ya, kata Nurul. Ternyata kita tujuannya ini mengidentifikasi macam limbah berdasarkan jenis wujud, sumber, dan sifatnya. Menganalisis dampak limbah, mengaitkan jenis limbah dengan dampaknya, dan merumuskan penanganan limbah pastinya ya, yang selalu terutama di lingkungan kita. Dan kalian bisa membuat poster penanganan limbah gitu ya nak. Jadi ini sangat penting. Oke, ini adalah penilaian yang akan kalian capai di pembelajaran ini. Ada penilaian dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, rencana kegiatan hari ini kita akan melakukan pendekatan saintifik model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian akan menemukan masalah-masalah, ada masalah yang kalian bahas bersama kelompoknya, terutama di LKPD kalian diskusikan dan juga kalian presentasikan. Gitu ya nak. Selain itu nanti ada juga tes formatifnya di akhir pembelajaran. Paham kan ya? Ada yang mau ditanyain? Sudah paham? Rencana kegiatan kita? Paham ya? Bu. Nah, ini Ibu sudah membagikan ini di classroom. Nah, terlihat ya nak? Materi ajarnya udah Ibu bagikan di classroom. Harapannya kalian juga sudah membaca, sudah berliterasi tentang materi ajar tersebut ya. Nih bisa kalian lihat kan ya di Google Classroom. Seperti biasa Ibu sebelumnya udah membagikan materi ajarnya. Kita join di Zoom meetingnya, materi ajar yang sudah dibagikan dan video tayangannya juga ya. Dan kalian udah ada yang mengatakan siap, berarti semoga memang sudah terliterasi. Dan tayangannya untuk diingatkan kembali, ini tayangannya enak ya. Mengenai apa?
limbah kan yang sangat banyak gitu ya, bom waktu sampah medis yang ternyata sangat banyak tadi kata teman kamu ya, karena masa pandemi ini yang ada di lingkungan kita. Dampaknya pun berbahaya. Sampah medis mencemari Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Gitu ya, dari tayangan ini ternyata sampah medis Peralatan medis jadi semakin banyak gitu ya. Juga masker menjadi temuan relawan yang tergabung dalam Bank Sampah. Sudah teringat akan materi itu? Tayangan itu sudah ya? Lumayan paham ya? Dari bahan ajar materi tayangan tersebut, ada yang ingin mengemukakan masalah? Ada masalah apa yang kalian temukan? Saya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Saya, Bu. Apa? Kalau dari artikel yang saya baca sih, selain meningkatkan limbah domestik, adanya sampah medis di Teluk Jakarta dan pastinya akan berdampak buruk seperti pencemaran, kesehatan juga. Kalau terus terjadi kan ya, yang saya masih agak bingung gimana ngatasinnya, Bu. Oke, berarti kamu inget apa hasil literasinya? Stiani ya yang jawab ya, kameranya nggak kelihatan jadinya nggak terlihat. Oke, ada yang bisa sebelum ibu yang jawab pertanyaan temannya? Siapa yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Oke, Saya. ya, silakan Giska. Pengetahuan saya ya, Bu. Limbah Ya. itu akan ada beberapa sifat. Salah satunya di limbah medis itu. Ada yang reaktif dan ada yang beracun. Kita harus tahu sifat limbahnya itu dulu, Bu. Baru bisa menanganinya. Kita harus tahu jenis limbahnya dulu ya tadi ya yang kita telah baca berdasarkan peta konsepnya. Ada lagi coba? Mungkin yang lain ingin berpendapat? Limbah medis itu kan contohnya masker ya. Ya kalau masker ingin dibuang pun dipotong dulu, Bu, biar tidak disalahgunakan, dan dibuangnya pun dipisah, dibedakan dengan limbah jenis lainnya. Oke, dipisah ya, beda dengan jenis limbah lainnya, limbah masker. Boleh yang lain? Arya Danu mungkin ingin berpendapat juga? Iya, Bu. Gimana? Penanganannya dengan penerapan 3R aja, Bu. Oh, Walaupun tidak, tanpa sadar saya juga sering lupa sih. Kebanyakan teori aja daripada prakteknya. begitu ya. Kebanyakan teori aja ya, ada penerapan 3R ya. Iya. Iya, Bu. Overall pendapat kalian tuh luar biasa ya, membahas tadi mengenai limbah yang ada di salah satu artikel ya, yang meningkatnya jenis limbah domestik. Terbahas juga jenis limbah medis ya tadi ya, yang sebenarnya semakin muncul di masa pandemi ini. Memang nih penanganan limbah itu berdasarkan dengan wujudnya tadi ya, teman kamu udah bilang sifatnya. Kalian juga mestinya udah sering lihat ada ajakan memilah sampah kan ya. Ada yang organik, non-organik, dan juga ada yang B3. Dan memangnya kita sudah tahu ya, tapi kita juga harus terapkan ya nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita akan berdiskusi di classroom dengan kelompoknya. Ajakan LKPD yang termuat beberapa permasalahan. Nih, Ibu share LKPD-nya. Terlihat? Kelihatan ya? Ini kalian akan berdiskusi di classroom dengan kelompoknya ya, mengerjakan LKPD ini. Apa permasalahan ya di LKPD ini? Yang Ibu yakin kalian dengan kerjasama yang baik dan sudah berliterasi sebelum pembelajaran hari ini pasti bisa mengerjakannya ya. Linknya sudah bisa ya di login, bisa diakses di classroom. Silakan. Sudah bisa belum diakses? Kelihatan nih kalian udah login, berarti udah bisa masuk ya. Sudah bisa masuk belum? Ada yang masih belum bisa masuk? Coba masuk dulu. Ada yang mau ditanyain mengenai diskusi kelompok ini? Kelompoknya Bu. kelompoknya orangnya siapa aja, Bu? Oke, kelompoknya siapa aja? Gimana maunya? Ibu yang tentuin atau kalian? Ibu aja. Kira-kira berapa lama, Bu? Oke, berapa lama kita akan mengerjakannya? Kurang lebih 15 menit ya, sampai 15 menit karena diskusi kelompoknya kalian ingin ibu yang atur. Ibu akan bimbing juga. Silakan ketika di classroom boleh paham teknik diskusinya nak.
Paham. Bu. Ya, silakan berdiskusi di classroom ya, Nak. Silakan di komentar ya, Nak. Oke, kelihatan nih tadi udah ada beberapa yang kalian diskusikan ya. Didiskusikan dengan baik, tetap aktif, oke Nak. Ibu udah lihat kalian tadi di classroom sudah diskusi. Coba yang di sini Ibu mau memastikan lewat Zoom ini kelompok 1 mana? Kelompok 1 open kamera tuh ada yang ditanyain nggak? Kelompok 1. Kelompok 1 lagi bahas yang berkaitan permasalahan yang ada di video, Bu. Oh, lagi ada yang di video lagi bahas. Gimana tuh? Gimana? Itu yang ada di bakal 180 derajat, itu menurut saya yang solusinya aja deh. Nyambungnya kenapa ya? Solusi karena menurut saya kayak kelarin masalah gitu loh. Emangnya bisa gitu, Bu? Oh, itu lagi kalian bahas itu ya. Coba jika dibakar, menurut kalian bisa menyelesaikan masalah nggak tuh? Dengan tuntas menyelesaikan masalahnya. Bisa nggak? Enggak, Bu. Jadi ada abunya, Bu, kalau kita bakar mah. Ada abunya ya, kata Nurul ya. Ya udah, coba kalian pikirkan lagi solusinya ya kelompok 1 ya, gimana menyelesaikan masalah dengan tuntas, oke? Udah lumayan. Bu. Oke. Lanjut deh ke kelompok 3. Kelompok 3 gimana? Lagi bahas apa, Nak? Kami lagi bahas gimana caranya biar limbah tidak banyak ada di lingkungan sekitarnya, Bu. Iya Bu, kami bahas ya, limbah itu diolah dengan cara pengurangan dengan mempergunakan kembali limbah yang masih bisa dipergunakan. Oke, ya. Bener ya, jadi inget 3R itu ya, yang penanganan limbah. Oke, diinget-inget penanganan limbahnya ya, Nak. Kelompok 3. Ya, Bu. Iya Bu. Oke. Ya, Bu. Hai, kelompok 4. Open kamera, kelompok 4. Yang mau ditanyain nggak nih? Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Sampai saat ini sih masih bisa, Bu. Nggak ada yang ditanyakan. Oh gitu. Jadi dari setelah kalian melihat permasalahan yang ada di tayangan video, Ibu mau tanya nih, apa dampaknya jika itu terjadi terus-menerus? Pencemaran, Bu. Jadi sekarang Oh, kita harus apa ya? Kita harus cari solusinya biar nggak berdampak kepada kita. Kita harus cari solusinya biar tidak berdampak kepada kita ya. Kita harus cari solusi yang bisa kita terapkan langsung. Oke anak ya? Jadi solusi tidak hanya kita pikirkan doang, tapi kita terapkan langsung. Oke? Setuju? Oke, semua coba bisa open kamera, waktunya habis ya. Waktunya habis, kalian sudah chat di classroom, sudah kita tadi ada berdiskusi juga langsung di Zoom ini. Sudah belum mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita berarti langsung ke presentasi saja ya. Ayo tunjukkan keaktifan dan keberanian kalian dalam presentasi. Siapa dulu yang mau menjawab? kelompok 4 mau menjawab, Bu. Kelompok 4 mau menjawab. Iya, silakan. Benda-benda yang disebut di dalam video dimasukkan ke dalam kategori limbah. Itu karena dapat mencemari lingkungan di sekitar dan merupakan limbah yang berbahaya. Limbah yang makin melimpah ditemukan di badan sungai setelah pandemi COVID-19 itu ada limbah medis. Berdasarkan jenis yang disebutkan pada tayangan video YouTube tersebut, ada limbah padat medis dan ada limbah domestik juga, Bu. Limbah padat medis, ada limbah limbah plastik domestik juga ya. Iya. Terus apa lagi? Kelompok 4 ya yang tadi membahas video ini.
Apalagi tuh berdasarkan jenisnya gimana? Udah tadi berdasarkan dampaknya. Dampak yang mungkin terjadi apabila perilaku yang deskripsikan pada tayangan YouTube tersebut terus ditekan. Yang pertama itu bisa mengganggu ekosistem sekitarnya, kemudian mencemari air, udara dan juga tanah, serta bisa menjadi sarang penyakit, Bu. Bisa menjadi sarang penyakit. Solusinya gimana? Solusi yang untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa dengan memilah limbah tersebut saat dibuang dengan mengolah barang-barangnya untuk dijadikan barang yang bisa berguna lagi. Soalnya bekas botol infus bisa diolah menjadi tempat media tanam digantung atau dijadikan tempat lampu gantung. Tadi kan dari kelompok 4 ya berkata seperti itu. Ada yang ingin nambahkan jawaban atau komentar atas pertanyaan jawabannya? Saya dari kelompok Kelompok 1. 1 ingin menambahkan Iya, boleh. limbah medis dan limbah domestik jadi bercampur, Bu, padahal harusnya terpisah. Terus Boleh. langkah baiknya kita mengurangi limbahnya, mempergunakan kembali ya barang-barang yang sekitarnya masih bisa dipergunakan. Mempergunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipergunakan ya. Oke, sampai sini jawaban kelompoknya dan penambahannya sudah oke nih. Kita lanjut ya. Saya, Bu. Ya, boleh. Bahas gambar yang kedua ya. Oke, Yang kita kedua, lihat benda yang gambar yang ditunjuk. kedua. Termasuk jenis limbah padat. Boleh diulang, suaranya agak kecil, coba diulang. Bahas gambar kedua ya. Ya, Yang kedua, benda yang ditunjuk oleh Tana di atas termasuk jenis limbah padat. oke. Terus gimana lagi? Ada kerugiannya. Kerugian yang didapatkan dari jenis limbah di atas dapat mencemari air dan lingkungan di sekitarnya. Penurunan kualitas udara, kerusakan permukaan tanah. Kerusakan ke permukaan tanah. Gambar 3. Ketiga yaitu limbah organik. Limbah organik. Kerugiannya Kerugiannya yaitu memproduksi gas karena ketika mengalami proses pembusukan. gambar 4, siapa yang mau bahas? Saya, Bu. Ya, silakan. Benda keempat yaitu limbah cair industri. Akibatnya jika limbah industri dibuang ke aliran sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari air, menyebabkan bau yang tidak sedap, penyakit berbahaya bagi kesehatan. Menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan, dan itu adalah limbah cair industri. Oke, Nur Inaya, makasih ya. Selanjutnya lagi nih, siapa yang mau presentasi membahas gambar yang ini yuk? Kelompok 1, Bu. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada gambar di atas, jenis limbah dari masing-masing kegiatan tersebut adalah pertanian. Dampak yang ditumbuhkan jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik yaitu gangguan terhadap kehidupan biotik dan menimbulkan bibit penyakit. Oke, terus solusinya gimana? Yuk. Solusinya yaitu mengurangi pestisida dan mengolah air limbah pertanian. Oke, gitu ya. Sip lah, untuk gambar yang ini terjawab. Ada yang ingin komentar? Kayaknya semuanya diem ya, berarti jawaban kalian hampir sepemahaman ya, terutama dalam jenis dan dampak limbahnya. Untuk posternya bisa di-share nak, biar sama-sama kita lihat ya. Ibu dan nilai juga beberapa bisa kelihatan gitu ya. Misalkan Andika, contoh nih, kita lihat ya, udah dijawab nih hasil diskusi LKPD kalian ya. Bagus ya jawaban-jawabannya, ada posternya juga nih, udah dikasih lihat. Ada Nurul gitu ya.
Mungkin bagi yang belum, ini juga belum fix ya, jadi masih ada yang belum penilai. Ibu lihat kalian diskusinya udah ditampilkan poster-posternya ya. Ada tuh dari Aurora juga, udah ada poster-posternya, Nurahma, Giska. Semua nilainya maksimal, ini masih ada yang masih bisa ibu ubah-ubah lagi gitu ya nak ya. Tetap semangat. Terima kasih sudah mempresentasikan jawaban dari kelompok kalian. Mudah-mudahan setelah kalian belajar dari limbah ini, kalian jadi lebih paham ya nak ya. Tuh, siapa yang bisa menganalisis poin pentingnya? Boleh? Ibu. Ya, silakan. Boleh kedengeran kan ya? Halo? Kalau saya ingin tuh. Boleh? Ternyata limbah di sekitar kita tuh banyak ya. Kemudian juga kalau dibiarkan begitu saja dampaknya tidak bagus. Lebih baiknya kita mengurangi limbahnya, mempergunakan kembali ya barang-barang yang sekitarnya masih bisa dipergunakan. Oke, Nurahma ya memberikan kesimpulan. Boleh yang lainnya selain Nurahma? Saya, Bu. Ya, selanjutnya Andika gimana? Lebih baik kita mengurangi limbahnya, mempergunakan kembali ya barang-barang yang sekitarnya masih bisa dipergunakan. Oke, berarti dari Nurahma tadi juga udah memberikan kesimpulan, Andika juga ya. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi jenis limbah, dampaknya dari limbah tersebut, cara menanganinya. Ingat juga anak-anak, ngajak orang sekitar kalian untuk peduli juga. Salah satunya lewat poster yang tadi kalian tampilkan ya. Ya nggak, Nak? Iya, Iya, Bu. Oke, baik gitu ya. Jadi dari kesimpulannya Ibu juga ingin memberikan kesimpulan, ternyata limbah itu adalah sisa buangan ya, usaha dari kegiatan kita nih. Dikategorikan limbah jika melebihi baku mutu lingkungan. Jadi menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan penyusun senyawanya, limbah itu dikelompokkan jadi organik dan anorganik. Berdasarkan wujudnya ada limbah padat, cair, dan gas. Berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi limbah domestik, industri, pertanian, pertambangan, pariwisata, medis. Dan berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi limbah korosif, beracun, reaktif, dan mudah meledak. Gitu ya. Di awal kan kalian udah Ibu berikan tujuan pembelajaran ya? Siapa ya, Nak? Siapa itu? Oke. Dari pertemuan hari ini, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini, Nak? Memberikan kesan pembelajaran? Boleh? Menurut saya, kegiatan hari ini menarik, Bu. Saya ingin berdiskusi lebih banyak lagi. Ingin berdiskusi lebih banyak lagi, waktunya sangat sedikit ya. Gimana Saya, yang Bu. lainnya? Siapa? Nurahma. Pembelajaran hari ini sangat informatif untuk saya. Bisa lebih menganalisis limbah-limbah di lingkungan sekitar, Bu. Bisa lebih menganalisis limbah-limbah di lingkungan sekitar ya. Luar biasa kalian hari ini ya nak ya, belajarnya dengan aktif. Kelompoknya overall sudah termasuk baik. Berikan applause untuk kalian semua. Berikan applause ya untuk kalian ya nak. Luar biasa. Selanjutnya nih, kan seperti yang awal kita infokan, link tes formatifnya bisa masuk nak? Bisa. Alhamdulillah nanti login ya. Ada yang mau ditanyakan tentang link tes formatif? Batas waktu pengerjaannya dibatasin nggak, Bu? Oh, batas waktunya kalian diberikan maksimal 30 menit sesudah Zoom ini ya. Jadi masih ada waktu, kalian udah bisa akses maksimal 30 menit ya nak ya. Semoga hasilnya memuaskan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih belajar tentang limbah ya nak ya. Lebih membahas tentang limbah B3. Terakhir nih, Ibu ada kata penutup untuk kalian ya. It is the greatest of all mistake to do nothing because you can only do little. Do what you can. Jadi dalam arti, kalian lakukanlah hal yang bermanfaat walau sekecil apapun. Ajaklah orang lain juga untuk melakukan hal manfaatnya, seperti peduli terhadap lingkungannya. Gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau memimpin doanya?
Saya, Bu. Oke, Andika, silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Sudah selesai. Semangat terus ya nak ya. Terapkan protokol kesehatan, sehat-sehat, happy selalu, senyum dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah pembelajaran sinkronus selesai, peserta didik masih on progress dalam mengerjakan tes formatif di Linguizer yang telah disematkan guru di Google Classroom. Terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.